Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semua diuntukkan bagimu sebagai Kristus." Amin. Firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai apa itu pertobatan. Tadi di ayat 19 dikatakan, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah." Sadarlah dan bertobatlah. Saya akan membahas beberapa inti dari pengajaran iman Kristen, yaitu mengenai bertobat atau pertobatan. Dalam pertobatan ini kita akan memiliki 3 poin penting untuk kita mempelajarinya, yaitu di dalam poin yang pertama adalah memiliki hati yang sedih atau memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Jadi keinginan hati kita itu memiliki suatu keinginan yang kuat untuk berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan bersedih. Nah, ini adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah perubahan pikiran, dimana jikalau kita tidak berubah di dalam pikiran untuk meninggalkan dosa dan taat kepada Tuhan. Jadi yang kedua adalah memiliki perubahan di dalam pikiran. Memiliki perubahan di dalam pikiran untuk meninggalkan dosa. Nah, ini semua pastinya diperlukan tindakan yang aktif, tindakan yang harus dilakukan untuk kita dapat merubah pola pikir kita untuk meninggalkan dosa dan taat kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah di dalam bahasa Yunani yang disebut dengan metanoia. Metanoia adalah artinya berputar 180 derajat atau berhenti berjalan menuju suatu arah dan berjalan ke arah dari arah sebelumnya. Seperti contoh, pada saat ini saya menghadap ke depan, berarti saya harus berhenti melangkah dan saya harus berbalik 180 derajat, yaitu menghadap ke belakang atau menghadap ke mimbar. Nah, ini adalah metanoia. Dapat dikatakan seperti kalau kita sedang baris berbaris, kita sedang menghadap ke depan, lalu jikalau kita balik kanan jalan berarti kita harus berputar menghadap arah yang berlawanan dari tujuan awal kita berjalan tadi. Di dalam beberapa jenis mengenai pertobatan, yaitu pada dasarnya intinya satu, memiliki suatu tindakan yang aktif. Yang pertama, saya di sini mencatat bahwa yang harus kita lakukan yaitu pertama adalah berhenti melakukan dosa. Yang kedua adalah meninggalkan dosa. Yang ketiga, menghindari kebiasaan untuk melakukan dosa, yaitu mengawali setiap kehidupan dengan komitmen yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam beberapa kalimat yang akan kita pelajari terdapat kata-kata yang sangat penting sekali, yaitu yang kita pelajari adalah mengenai pertobatan. Tetapi yang sangat menarik di ayat 19 dikatakan bahwa sadarlah dan bertobatlah. Kebanyakan orang, sekali lagi ya, kebanyakan orang tidak mau bertobat dikarenakan tidak memiliki kesadaran akan dosanya. Sekali lagi, ini poin yang pertama. Kebanyakan orang tidak mau bertobat dikarenakan tidak sadar memiliki kesadaran akan dosanya. Jadi seringkali yang ia lakukan adalah dosa, tindakan dosa atau keperdosaan
dia mencuri, dia merampok, dia sengaja melakukan tindakan-tindakan jahat, dia minum mabuk, dia pukul orang sembarangan, membuat masalah yang sangat besar, dan itu tidak disadari bahwa itu adalah dosa. Ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali kacaunya pastinya ya. Ini merupakan suatu tindakan dosa yang sangat luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan suatu larangan. Saya yakin semua agama pun akan melarang suatu tindakan yang seperti ini. Bahkan kalau kita akan mempelajari lebih dalam lagi, betapa sangat penting sekali kesadaran ini. Karena apa? Kesadaran ini akan membawa setiap hidup kita untuk berbalik kepada Tuhan. Jikalau kita menghargai, jikalau kita mengimani adanya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Dan inilah dari pengajaran yang terdapat di dalam iman Kristen, bahwa pertobatan yang telah kita lakukan adalah pertobatan untuk kita dapat berhenti melakukan dosa, untuk kita dapat menyadari setiap tindakan dosa. Mengingatkan kepada orang-orang Israel, karena pada saat itu Petrus sedang berkhotbah di Serambi Salomo ketika dia mendapat pencurahan Roh Kudus. Dia pelayanan, dia sangat diurapi oleh Tuhan, dia mendapatkan spirit yang sangat luar biasa ketika ia mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Lalu dia melakukan penginjilan yang sangat luar biasa. Dia menegur orang-orang berdosa. Dia mengingatkan kepada orang-orang Israel. Bahkan dia juga melakukan kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan yang dilakukannya bukanlah merupakan suatu kesalehan darinya, tetapi suatu karya yang datang dari Allah sendiri melalui nama Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menegur kepada orang-orang yang ada di Israel. Karena apa? Karena orang Israel telah menyalibkan Yesus. Karena apa? Karena mereka lebih memilih seorang pembunuh daripada Yesus Kristus. Kita bisa mempelajari, kita bisa membaca di dalam pasal 3 ayat yang ke-15. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Di ayat yang ke-14 di sini bahwa orang Israel telah menolak Yesus yang kudus dan yang benar. Dia ditolaknya. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki suatu kesadaran di dalam hidupnya. Karena mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah yang benar, bahwa dia kudus, dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak pernah melakukan dosa. Tetapi justru orang-orang Israel memilih seorang pembunuh. Karena orang Israel tidak memiliki yang namanya kesadaran. Bahwa kesadaran sangat dibutuhkan untuk dapat mengerti bahwa Tuhanlah yang telah mereka salibkan itu adalah Tuhan Yesus. Itu adalah janji dari Sang Juru Selamat sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya memiliki kesadaran untuk bertobat. Orang yang sudah bertobat akan berjuang dan berusaha dalam menghadapi tantangan dari setiap tawaran dosa. Orang yang sudah bertobat akan menghadapinya, akan melawannya, justru akan meninggalkan setiap tindakan-tindakan dosa yang ada di hadapannya. Inilah suatu sikap yang dinamakan sikap pertobatan. Mengapa pertobatan sangat penting? Mengapa pertobatan sangat perlu dilakukan oleh orang-orang Kristen? Karena kita tidak menyadari begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Kalau orang Israel, mereka telah menolak Yesus, menolak yang suci, yang benar, menolak yang kudus. Mereka memilih orang yang sangat jahat sekali, yaitu seorang pembunuh, untuk mereka jadikan
pilihan untuk dibebaskan, supaya yang kudus yang benar ini dihukum. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Oleh sebab itu Petrus menegur mereka. Seorang hamba Tuhan menegur itu memiliki suatu tanda kasih sayang yang sangat besar. Kasih sayang yang sangat besar adalah ketika Anda mau ditegur melalui orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya siapapun orangnya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menegur dosa kita bersama. Termasuk saya bisa ditegur oleh siapapun, meskipun dia bukanlah seorang hamba Tuhan, meskipun dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi saya yakin dan percaya orang lain pun dapat dipakai Tuhan untuk menegur dosa saya, termasuk juga dosa-dosa saudara. Mungkin saya juga bisa dipakai Tuhan untuk menegur dosa saudara. Mungkin orang lain juga dapat dipakai untuk menegur dosa saudara, baik itu anak kecil, baik itu orang yang menjengkelkan, baik itu orang tua, baik orang yang tidak mengenal kita. Kita bisa dipakai, atau orang lain bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan suatu kesalahan kepada kita, untuk kita bisa menyadari adanya keberdosaan di dalam hidup kita. Inilah yang seringkali menjadi suatu pergumulan di dalam hidup kita, karena kita menolak adanya suatu teguran yang mungkin kita bisa mengkoreksi diri kita, mengoreksi hidup kita, mengoreksi setiap kesalahan kita. Karena saya yakin dan percaya kita bukanlah orang yang sempurna. Kita bukanlah orang yang terus melakukan kebenaran terus, atau kita terus melakukan kesucian. Kita bukan orang yang setiap hari melakukan kekudusan terus, di mana di suatu detik atau suatu menit kita bisa melakukan suatu kesalahan, keberdosaan melalui sikap kita, tindakan kita, mulut kita. Mungkin kita hanya terkesan bercanda, tetapi itu sebenarnya menyakiti hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya kita memiliki rasa kesadaran. Kesadaran ini perlu kita miliki sehingga kita benar-benar mengoreksi setiap kehidupan kita, setiap tindakan kita. Nah, seperti dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel, Tuhan telah mengutus atau memilih Petrus untuk bersaksi, untuk berkhotbah, untuk menyampaikan kebenaran. Supaya apa? Supaya banyak orang yang bersalah, supaya banyak orang yang berdosa, dia menyadari lalu bertobat daripada jalan orang-orang berdosa, supaya menyadari bahwa pentingnya suatu teguran dari orang lain. Karena yakin dan percaya bahwa kesadaran ini harus kita miliki bersama-sama. Selanjutnya adalah supaya dosamu dihapuskan. Orang yang sudah menyadari kesalahannya, orang yang sudah menyadari keberdosaannya, datang kepada Tuhan, maka dia akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Selanjutnya adalah supaya dosamu dihapuskan. Pertobatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus akan menghapuskan setiap dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Bahwa kematian Yesus di atas kayu salib merupakan suatu jawaban bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya, dia memberikan hidupnya untuk diselamatkan, untuk memperoleh hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, milikilah kesadaran. Ketika kita memiliki suatu kesadaran, maka kita akan bertobat. Jikalau kita bertobat, kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu adalah suatu pertobatan. Tetapi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa pertobatan ini bukan suatu tindakan yang pasif, bukan suatu tindakan yang diam. Bukan berarti ketika kita bertobat kita tidak melakukan apa-apa. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita sudah bertobat, kita memiliki suatu tuntutan, yaitu kita harus melawan setiap tindakan
yang dulu pernah kita lakukan, yang awalnya kita melakukan keberdosaan, entah apalah itu, keberdosaan mencuri, keberdosaan berbohong, keberdosaan menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu kita harus berhenti. Mengapa kita harus berhenti? Dan kita harus berbalik kepada jalan yang benar. Kita menuju jalan yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, yaitu kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Kristus. Karena di dalam nama Yesus telah disediakan suatu anugerah keselamatan. Tuhan memilih kita karena orang-orang yang dipilihnya akan bertobat, akan meninggalkan setiap dosa, akan mengikut Yesus sampai akhir. Inilah yang harus kita lakukan, bahwa saya memiliki suatu pesan yang sangat sederhana sekali. Oleh sebab itu, kita telah belajar tentang pertobatan yang membutuhkan kesadaran karena Injil. Sekali lagi, kita adalah orang yang sudah bertobat. Lalu kita sadar kita membutuhkan Injil. Karena Injil adalah jalan yang membawa kita kepada pertobatan, kepada Kristus. Selanjutnya, bagaimana orang bisa bertobat jikalau kita tidak mau memberitakan Injil? Bagaimana orang bisa bertobat kalau kita tidak memberitakan Injil? Jadi di dalam pertobatan kita memiliki hati yang benar-benar mau memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita akan berpikir bahwa penginjilan adalah tugas dari hamba Tuhan. Penginjilan adalah tugas dari misionaris, dari pendeta, dan lain sebagainya, dari pengurus gereja. Bahwa yang perlu saya ingatkan adalah penginjilan adalah tugas semua orang percaya yang mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu adalah tugas dari setiap tanggung jawab yang kita miliki sebagai pengikut Kristus. Selanjutnya adalah bagaimana orang ingin selamat jika hidupnya tidak mengetahui tentang adanya juru selamat. Bagaimana orang ingin selamat jika hidupnya tidak mengetahui tentang adanya juru selamat? Jadi orang itu harus tahu bahwa adanya juru selamat. Lalu siapa yang memberitahu? Kita bersama. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk ditetapkan selamat. Oleh sebab itu, di dalam kita meresponi pertobatan kita kepada Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup kita harus berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Jikalau kita dulu sudah melakukan tindakan berdosa begitu banyak sekali, kita harus berbalik 180 derajat. Kita putar balik. Kita harus melakukan hal-hal yang benar. Kita harus memenangkan banyak jiwa. Kita harus memberitakan Injil. Karena inilah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Kiranya di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang telah Anda nikmati, yang telah Anda dengar, yang telah Anda saksikan ini, dapat mengubah, dapat mengetuk, dapat saling memotivasi dalam pemberitaan Injil. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, supaya kita menjadi miliknya untuk memperoleh hidup yang kekal. Bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, inilah waktunya. Bertobatlah. Mungkin kita bisa salah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menantikan kita. Bertobatlah. Karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk kita semua yang melakukan dosa. Sekali lagi, Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua, supaya bagi setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.